Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wal ahli wal ashabi wa tabi'in. Mauzusan dan musannif kitab Hikayat Ramadan. Nafa'anallahu ta'ala bi ulumihi fid dharain. Amin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ammat tayyud dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Abduzidnil mawarzuqni fama rabbis Qala syal musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Wa ammat tayyud dunya, bermula melipat dunia. Nah, jadi ini kemarin pembahasan karomahnya para wali, bahwasanya ada di kalangan orang wali itu istilah khuriqatul adah, kebiasaan yang di luar nalar manusia, di luar logika. Khuriqatul adah. Terus ada istilahnya tayyul awqat atau tayyuz zaman, melipat waktu. Nah, kemarin sudah dijelaskan tentang, jadi ada 4 ilmunya para wali itu yang di luar batas kemampuan akal, artinya khuriqatul adah, tidak seperti biasanya, di luar kebiasaan lah. Itu ada tayyiz zaman, tayyul makan, tayyud dunia, dan tayyun nufus. Kalau tayyuz zaman itu kemarin pembahasannya bisa mempersingkat waktu. Jadi kita untuk kalangan orang normal sesuai adat kebiasaan mungkin 1 tahun, tapi bagi orang-orang yang wali, yang mempunyai tingkatan wali atau pangkat wali, itu terasanya hanya bisa 1 bulan atau bahkan bisa 1 hari. Itu tayyuz zaman. Yang kedua ada tayyul makan. Nah, tayyul makan ini melipat bumi, tayyul makan. Biasanya para wali seperti ini salah satu karomahnya, contohnya tayyul makan ini di Sulawesi ada seorang wali, kita menjumpai di Sulawesi di Palu. Tapi ternyata teman kita di Jakarta pada waktu yang sama ternyata juga menjumpai orang wali itu. Nah, itu tayyul makan. Kalau kata orang sini merogoh sukmo, bisa berpencar-pencar, itu sebenarnya tayyul makan. Kenapa? Sahaba ampa. Jadi itu tayyul tayyul makan. Jadi ada tayyul zaman, ada tayyul makan. Tayyul makan ini yang memang dikenal di kalangan masyhur di kalangan para wali. Sahabat empat ya. Itu sebenarnya tayyul makan kalau ilmunya para wali. Terus yang ketiga ini belum dijelaskan. Wa ammat tayyud dunya, yang ketiga itu tayyud dunya. Wa ammat tayyud dunya, bermula tayyud dunya, fa wa adalah adapun tayyud dunya at-tanliyah, melipat angkas dari engkau masafataha, akan perjalanan dunia, bizuhdi dengan zuhud, fiha di dalam masafatah, wal ghaibati dan hilang anha dari dunia, wa usulil yakin dan menghasilkan keyakinan at-tamih yang sempurna,
fi qalbika di dalam hatimu, hatta yakuna sehingga ada ati yang akan datang indaka kepadamu waqi'an halnya kejadian au kal waqi'i atau seperti kejadian. Yang ketiga itu ada istilahnya thayyud dunya. La thayyud dunya ini dijalani dengan kezuhudan, dengan zuhud. Biasanya wali-wali yang seperti ini yang thayyud dunya ini yakunal ati indaka waqi'an au kal waqi'i. Simpelnya bisa membaca kejadian yang akan datang. Oh, kamu tahun depan nanti sukses jadi ini, jadi ini, jadi ini. Itu thayyud dunya. Jadi kalau thayyud zaman itu bisa mempersingkat waktu atau memperlambat waktu. Ya, seperti contoh kasusnya Isra Mi'raj. Tapi kalau Nabi itu kan mukjizat. Tapi kalau seandainya para wali yang bisa seperti itu thayyud zaman namanya. Jadi perjalanan yang semestinya 1 bulan, Nabi menempuhnya dengan waktu 1 malam. Tapi karena Nabi aktornya di situ, maka itu mukjizat. Tapi kalau itu wali itu thayyud zaman. Nah, thayyud dunia ini ya bisa nebak itu. Oh, kamu tahun depan bisa seperti ini, seperti ini. Itu thayyud dunya. Wa ammat thayyun nufus. Ini yang keempat. Wa ammat thayyun nufus bermula. Thayyun nufus pembersihan melipat hati ya. Atau melipat jiwa. Fawa adalah adapun thayyun nufus bil ghaibatih dengan hilang fillahi di dalam Allah anha dari nufus. Walidzalika dan karena hal itu yatahakkaku akan menjadi nyata az-zawalu apa hilang wa tamamu dan sempurnanya al-wisali wa tamamul wisali dan sempurnanya ketemu. Wa qad dzakarahu maka sungguh telah dan sungguh telah menyebutkan hu kepada thayyun nufus asy-syaikhu siapa syekh biqaulihi dengan perkataannya syekh. Thayyun nufus ini dia itu hilang dari urusan-urusan dunia. Fokus hanya kepada Allah. Jadi kalau seperti yang pertama, thayyud zaman, melipat waktu, mempersingkat waktu, itu masih ada kaitannya dengan keduniaan. Terus yang kedua, ya sahabat empa itu di mana-mana ada, itu juga masih ada kaitannya dengan dunia. Terus yang ketiga seperti thayyud dunia, bisa nebak, bisa memprediksi masa depannya seseorang, itu masih ada kaitannya dengan dunia. Tapi kalau thayyun nufus, orang itu sudah benar-benar hilang dari dunia dan bertemu kepada Allah. Thayyun nufus artinya ma'rifat kepada Allah ini. Jadi maksud thayyun nufus ini tingkatannya ma'rifat, tidak ada kaitannya dengan dunia sudah. Jadi ya bil ghaibati fillah, hilang dari dunia, di dalam melebur hatinya fokus makrifat kepada Allah. Bukan hilang secara fisik, bukan. Jadi sudah ada interaksi, bentuk-bentuk karomahnya tidak berupa keduniawian. Menjelaskan siapa Syekh dengan perkataannya Syekh fima di dalam apa ayat yang akan datang. Apa perkataannya Syekh? Laisa sya'nu ya. Tidak ada sebuah keadaan antatwiyah, melipat. Artinya semua melipat itu ilmunya para wali. Laka bagi engkau, yang dimaksud thayyun nufus ini maksudnya. Laisa sya'nu tidak ada apa sebuah keadaan antatwiyah melipat laka bagi engkau al-ardo kepada bumi. Faizan maka tiba-tiba antas siapa engkau di Makkah berada di Makkah. Au ghairiha atau keduanya atau selainnya Mekah. Minal buldani dari banyak-banyak negara.
Jadi maksudnya toyun nufus itu beda dengan toyul zaman, toyul makan, dan juga toyul dunia. Innamas sya'nu hanya saja sya'nu apa keadaan antar uya melipat angka siapa engkau dari engkau, ausofa nafsika kepada sifat-sifat jiwamu, faidzan maka tiba-tiba antas siapa engkau inda rabbika berada di sisi Tuhanmu. Artinya ya ma'rifatnya, hanya bukan berada di sisi Allah secara fisik. Wahada adapun ini toyun nufus, huwa adalah adapun toyun nufus, toyul hakikiyu adalah toyul yang hakiki, mu'tabaru yang mu'tabar, yang bisa diperkuat artinya, atau yang dipertimbangkan, indal muhakkikina di kalangan ulama-ulama yang muhakkik ya, yang membenarkan dengan berdasarkan banyak-banyak dalil. Jadi kata Syekh di sini, ilmunya para wali yang hakiki, yang sejati itu ya toyun nufus. Jadi toyul zaman, toyul makan, toyul dunia itu bukan ilmunya para wali yang sejatinya, bukan. Tapi memang ada para wali yang bisa seperti itu, tapi itu bukan ilmu yang sejati. Ilmunya para wali sejati itu ya yang hakiki, yaitu toyun nufus. Kenapa Syekh ini berpendapat seperti itu? La toyul zamani, artinya bukan toyul zaman, awil makani atau toyul makan, qad yakunu jika telah ada siapa engkau, seperti toyul qad yakunu jika telah ada toyul zaman atau awil makan, toyul makan, istidrojan halnya ujian, au makron atau makar, au tahayyulan atau tahayyul, wasihron dan sihir. Kata Syekh ini, karena kalau hanya bisa menebak masa depan seseorang, bisa merogoh sukmo, ada di desa ini, di desa sana juga ada. Itu bukan hanya para wali. Ilmu sihir pun juga bisa seperti itu. Kemungkinannya bisa seperti itu. Jadi bukan ciri khas para wali. Fattayul hakikiyu maka adapun tayyul yang hakikat, secara hakikat yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Huwa adalah adapun at-tanwiyah adalah melipat angkah masafatan angkah dari engkau, masafatad dunia kepada perjalanan dunia, kulliha semuanya, hatta yakuna hingga ada al mautu apa mati, aqraba ilaika halnya lebih dekat ilaika kepada engkau, min nafsikah dari dirimu, allati baina jambaikah yang di antara dua lambung. Kata Syekh di sini, sejatinya toyil ilmunya para wali itu ya toyin nufus. Toyin nufus ini ya fokus hilang ya. Artinya bil ghaibati fillah, hilang. Di dunia ini yang menemani dia hanya kematian. Jadi merasa mati ini sudah dekat. Jadi tidak mau sudah berurusan dengan dunia. Jadi fokus ma'rifat kepada Allah. Nah, ini hakikatnya para wali di sini sebenarnya, intisarinya. Wahaka dan bercerita Sayyidi siapa Gusti kami radhiyallahu anhu, annahu bahwa sesungguhnya dakhala ma'subadul auliya sebagian para wali as-sayahinah yang berkelana ila tarimin ke negeri Tarim, ma'a ghurubis syamsi beserta tenggelamnya matahari, fahabasah maka menahan siapa para orang wali itu asyamsah kepada matahari anil ghurubi dari tenggelam,
liyusalliyal asri, untuk melaksanakan sholat asar. Jadi ada cerita orang wali, ini salah satu karomahnya, telat sholat asar karena hampir maghrib, akhirnya matahari ditahan tidak tenggelam. Lah kalau ini berarti masuk kepada toyiz zaman, bisa mempercepat dan bisa memperlambat waktu. Kasusnya seperti Isra Mi'rajnya Nabi, ketika memohon berdoa kepada Allah agar matahari tidak segera terbenam. Itu kan kasusnya Isra Mi'rajnya Nabi, ketika Nabi mau membuktikan kafilah-kafilah yang akan datang itu. Lah ini ada orang wali juga punya karomah seperti itu. Ya tentunya biiznillah, atas izin Allah. Dan kasus-kasus seperti ini kita wajib meyakini. Jadi hal-hal yang di luar akal, di luar khuriqatul ada istilahnya, di luar kebiasaan manusia, itu wajib kita meyakini. Karena sekali kita mengingkari, nanti efeknya kita bisa saja mengingkari Isra Mi'raj. Terus pertanyaannya, Isra Mi'raj itu kan Nabi. Makanya itu disebut mukjizat. Tapi seandainya itu bukan Nabi, itu disebut karomah. Makanya ayat Isra itu menggunakan subhanallazi asra bi abdihi. Menggunakan istilah abdun Allah di situ, tidak menggunakan namanya Nabi Muhammad. Artinya kejadian-kejadian luar biasa seperti itu bisa saja terjadi walaupun selain kepada Nabi Muhammad. Dan ulama-ulama kita banyak yang bisa seperti itu. Ya, salah satu contoh yang sangat masyhur itu ya Gus Dur lah. Gus Dur itu kan pernyataan-pernyataannya beberapa tahun yang lalu baru terbongkar sekarang semua, benar-benar terjadi. Lah itu model-model kalau itu model-model toyud dunia. Artinya bisa meramal masa depan. Itu memang ada karomah-karomah seperti itu. Ya tentunya biiznillah, semua atas kekuasaan dan izin dari Allah. Kita tidak boleh mengingkari hal seperti itu. Nanti ya efeknya bisa mengingkari kepada Isra Mi'raj. Tidak bisa seperti itu. Ya kan kita saja tidak bisa. Kalau Allah apa yang tidak bisa? Lah ini salah satu contoh di sini kisahnya para wali tidak sholat asar, akhirnya ditahan matahari itu, ya tentunya berdoa kepada Allah ya. Fa asrafat, maka melihat alaihi kepada wali itu, imro'atun, siapa perempuan, min baitiha, dari rumahnya perempuan, wa kasyafat, dan membuka hu kepada wali itu, wa qalat, dan berkata perempuan lahu kepada wali, fukasyamsa alaina linuftira. Tapi wali itu dimarahi dengan orang perempuan. Jadi kasusnya bulan Ramadan, ada wali pergi ke Tarim, dia masih belum sholat asar, khawatir tidak dapat waktunya sholat asar, berdoa kepada Allah, matahari ditahan, tidak segera tenggelam. Tapi ada orang perempuan yang tahu wali berbuat seperti itu, dimarah. Jangan gitu kamu walaupun wali. Jangan menahan matahari, karena sekali kamu menahan matahari, saya ini tertunda untuk buka puasa. Jadi wali dimarahi oleh orang perempuan. Hanya sewali-walinya siapa pasti kalah kalau sama orang perempuan. Ini kan contohnya dimarahi orang perempuan. Lah artinya di sini wali yang dicontohkan di sini menahan matahari itu kan salah satu contoh toyuz zaman ya, memperlambat waktu. Jadi toyuz zaman, toyul makan, toyud dunia ini masih terkadang merugikan kepada orang lain. Contohnya ini. Jadi walaupun wali masih bisa merugikan kepada orang lain. Nah, maka kata Syekh di sini itu bukan sejatinya wali. Walaupun ada wali yang punya seperti itu, tapi itu bukan makna hakikatnya ilmunya para wali. Yang ilmunya secara hakikat, ilmunya para wali itu adalah toyun nufus tadi. Tidak ada urusan dengan dunia. Fokus urusannya dengan Allah sudah. Jadi ya tidak punya, seakan-akan tidak punya kesaktian-kesaktian, tapi fokusnya hanya kepada Allah saja. Ma'rifatlah di sini. Nah ini sudah, ini hataman sudah terakhir. Nah memang kitab ini ditutup dengan kisah-kisah para wali. Ya karena memang orang-orang zaman terdahulu itu ketika sudah lepas bulan Ramadan rata-rata memang kebanyakan langsung jadi wali. Langsung kasyaf. Ya karena memang dapat
fadilahnya bulan Ramadan secara total. Kalau kita kan yang penting sudah bisa puasa, sudah alhamdulillah. Sudah bisa puasa, tidak putus-putus puasanya alhamdulillah. Tapi kalau orang-orang soleh terdahulu keluar bulan Ramadan pasti wali sudah. Berarti kan memang bersungguh-sungguh selama bulan Ramadan. Tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar. Makanya ditutup dengan kisah para wali. Khotimatun, ya ini hatamat. Wahada adapun ini kitab atau ini penjelasan akhiru yang terakhir ma dari apa yasaroh yang telah memudahkan Allah siapa Allah jam'ahu ya semuanya dalam kitab ini wa tartibahu dan urutan-urutan kitab ini fi hadzal kitabi ya di dalam kitab ini. Asa ayyam fa'ana, semoga ayyam fa'ana memberikan manfaat siapa Allah kepada kami bihi dengan kitab ini fi hadzal yaumi di hari ini wa fi yaumil hisabi dan juga di hari hisab di akhirat. Wallahu adapun Allah a'lamu adalah lebih mengetahui bisawabi dengan kebenaran. Wa ilahi dan kepada Allah al-marji'u tempat kembali wal ma'abuh artinya tegasnya tempat kembali. Wa sallallahu wasallama wa shalla dan bersolawat Allah siapa Allah wasallama dan memberikan salam ala abdihi kepada hambanya Allah al-awwabih yang sangat dekat kepada Allah atau yang banyak urusannya dengan Allahnya dekat. Siapa sayyidina wa maulana Muhammadin rupanya Nabi Muhammad wa ala alihi dan semoga juga tersampaikan kepada keluarganya Nabi Muhammad wa sahbihi dan sahabatnya Nabi Muhammad al-anjabi yang unggul wattabi'ina dan kepada para pengikut lahum yang mengikuti kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi dan keluarga Nabi ulin nuha yaitu orang yang berakal yang memiliki akal sempurna wal albab dan hati atau ya hati yang baik. Walhamdulillah adapun segala puji lillahi adalah tetap bagi Allah Rabbil alamina rupanya zat atau Allah yang menguasai alam. Wa minal maklumi dan dari yang diketahui yang maklum idza tamma apabila sudah sempurna al-amru apa sesuatu bada maka akan terlihat naksuhu kekurangannya. Jadi rata-rata kitab-kitab ulama itu biasanya ditutup dengan seperti ini. Idza tammal amru bada naksuhu. Ini sebenarnya pesan singkat tapi mendalam. Kesempurnaan seseorang itu mati maksudnya. Itu pasti nanti akan ketahuan. Buruknya apa, kekurangannya seperti apa. Jadi kita yang masih hidup ini jangan merasa paling sempurna, jangan merasa paling benar, jangan merasa paling baik. Karena sempurnanya manusia itu ketika sudah mati dan disitulah nanti akan ketemu orang ini baik apa tidak. Ini itu seperti ini. Rata-rata kebanyakan seperti ini kita para ulama. Jadi ini hatam, jadi kita sebelum baca doa ya kita kirim Fatihah dengan harapan dengan hatamnya kitab ini mudah-mudahan bisa memberikan barokah dan kemanfaatan bagi kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan yaqina ma yafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa hayatan thayyibah wa dzurriyyatan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin yashqa wa du'ain la yusma'u. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah.